Ular pemangsa ini memakan mangsanya utuh dan biasanya hidup. Seekor ular garter dalam hal ini, bahkan tidak ada upaya untuk membunuh korban. Garter snake ini, dengan tenang menelan hewan mangsanya, seekor kodok yang masih hidup dengan bulat-bulat. Tetapi pembantaian yang sebenarnya adalah ketika seekor ular tikus yang makan 6 anak tikus sekaligus dan di mana ia sangat menyukainya. Ular ini makan dengan tenang dan tidak berpikir bahwa ada terlalu banyak makanan. Dan sekali lagi, kita melihat ular yang tampaknya tidak dapat menelan mangsanya. Tetapi ular pemangsa ini membuat sambaran yang cepat dan mencekik tikus. Tampak ular membelit mangsa dalam proses makan tersebut yang cukup mengatasi kelaparannya. Ular dapat menyerang, tidak hanya hewan dari spesies lain, tetapi juga kerabat mereka. Apalagi, kadang-kadang mereka makan anaknya sendiri. Ular dapat menyerang ular lain, jika terdapat bau hewan lain pada ular tersebut. Untuk mencari makan, seekor reptil mengandalkan indera penciuman yang dimilikinya. Dalam rekaman berikut ini, kita dapat melihat untuk alasan yang sama, seekor ular dapat menyerang diri mereka sendiri. Pada kasus lain, ular bahkan tidak selalu menyerang ular yang jauh lebih kecil dari diri mereka sendiri. Pada rekaman berikut, ular pemangsa menelan ular lain yang cukup besar. Hal ini adalah hukum seleksi alam yang kejam, di mana yang terkuat akan selalu bertahan. Salah satu ular paling mengerikan, yaitu anaconda yang sedang menelan ayam, di mana rekaman ini diambil di klinik hewan, dan ditujukan untuk siswa yang terlibat dalam penelitian kedokteran. Dan di sini, kita dapat melihat dengan sangat rinci, bagaimana tepatnya ular menelan ayam. Hal ini terjadi di bawah pengawasan peneliti yang memfilmkan semuanya secara detail. Hal yang paling mengerikan adalah, ketika ayam yang telah dimakan, dimuntahkan kembali. Topik yang menarik dari rekaman video ini, adalah proses ular menelan mangsanya. Pada video berikut, pertempuran yang benar-benar epik ini, berlangsung sangat lama, selama sekitar setengah jam. Kedua petarung adalah piton albino dan buaya aligator, yang sama-sama menghadapi pertempuran hidup dan mati. Sekali ini, ular memilih mangsa yang besar dan ganas. Tetapi mereka berhasil mengatasinya. Tetapi memang faktanya piton, seperti ular lainnya, dapat berenang. Dan sepertinya ular itu sengaja berburu di dalam air. Pada video berikut, kita dapat melihat detik-detik serangan anaconda. Saat ini, anaconda kembali mencium bau anak babi yang sedang tidur nyenyak, dan akan makan siang dengan lahap di kandang babi. Pada kesempatan lain, seekor piton yang mengesankan, tinggal tepat di apartemen kota, yang akan diberi makan oleh pemiliknya, dengan penuh kasih sayang. Dan hari ini, pemilik ular membeli bebek utuh untuk pitonnya, dan ini bukan daging beku, tetapi bebek yang masih hidup. Ular itu tinggal di sebuah akuarium, di mana pemiliknya akan memberinya makan di sini. Meskipun dia sendiri sedikit takut pada pemangsa itu, tetapi dia sangat suka melihatnya. Ular piton tersebut tidak segera mulai makan. Dia perlahan mempelajari mangsanya, dan selanjutnya mulai makan dengan tenang, dengan menelan dari kepala hingga seluruh badan sang bebek. Banyak ular berburu dengan baik di dalam air, bergerak di dalamnya dengan sangat cepat dan mudah bermanuver. Kita tidak dapat memprediksi kemana ular ini akan berubah waktu berikutnya. Dia mencari sesuatu untuk diuntungkan, rasa ingin tahu, menggeliat, dan sekarang, dia menemukan mangsa. Ya, seekor ikan yang cukup besar untuk seekor ular. Korbannya cukup kuat dan tidak mau menyerah, tetapi ular itu dengan erat melilit ikan dan meraih kepalanya untuk menelannya secara utuh. Ular tidak hanya bisa makan daging, mereka juga menelan telur beberapa burung. Tetapi bagaimana ular mencerna telur yang keras tersebut? Memang, pemangsa ini tidak selalu bisa mencerna makanan seperti itu dan terkadang harus mengeluarkannya. Faktanya, terkadang dengan cara ini, ular tidak hanya memuntahkan telur, tetapi juga hewan mangsa biasa.
Ular memiliki rahang dan leher yang sangat fleksibel untuk memakan telur yang jauh lebih besar dari kepala mereka. Ular tidak memiliki gigi, tetapi mereka memiliki tonjolan tulang di tepi bagian dalam tulang belakang mereka, yang digunakan untuk membantu memecahkan cangkang telur. Proses memakan telur tersebut dimulai dengan membungkus mulut mereka di sekitar telur dan menariknya ke tenggorokan. Dan kemudian melenturkan otot-otot mereka, untuk mendorong telur ke tonjolan tulang di tulang belakang mereka, yang menyebabkan telur retak dengan sendirinya. Kemudian ular dengan hati-hati memeras setiap cairan terakhir dari bagian dalam telur, diakhiri dengan regurgitasi kulit telur yang dihancurkan sepenuhnya. Mereka sangat efisien, dan sangat sedikit membuang isi telur. Sungguh menakjubkan teman-teman, sanca albino ini benar-benar sangat cantik. Dia tinggal di terarium dan mendapat makanan beku. Dia tidak perlu berburu dan membunuh mangsa, tetapi dia dapat makan makanan utuh yang telah dicairkan. Ular sanca ini dengan malas mengendus korban dan mulai menyerapnya. Ini dilakukan secara perlahan, mulai dari kepala, hingga seluruh badan mangsa. Tetapi begitulah ular sanca, yang selalu tidak pernah tergesa-gesa. Bersama mereka semuanya berlangsung sangat lama, terutama dalam hal mencerna makanan. Mamba hitam ini adalah pembawa salah satu racun paling berbahaya di planet ini. Dan racunnya mengandung neurotoksin paling kuat, yang merupakan zat yang menyebabkan kerusakan sistem saraf. Hanya dengan 10% racun saja, yang masuk ke dalam tubuh saat gigitan mamba, sudah cukup untuk membunuh orang dewasa. Bayangkan betapa berbahayanya ular ini. Tikus sama sekali tidak memiliki peluang terhindar dari gigitan mamba sekarang. Mamba ini memakan korban dengan cara biasa, yaitu dengan menelannya secara utuh. Meskipun mungkin tikus itu masih hidup dan hanya lumpuh. Dan sudah dapat dipastikan, bahwa setiap hewan mangsa akan mengalami kelumpuhan dan kematian yang sama, setelah digigit mamba. Tidak lebih dari 2 menit dan mangsanya berakhir di perut ular. Dan pada rekaman lain, sang ular akan kembali makan malam enak. Kali ini pemiliknya, membeli seekor kelinci hitam untuk memberi makan ular sanca secara terbatas. Karena ular dapat tumbuh hingga berukuran besar, bergantung pada jumlah makanan yang ditelannya. Semakin banyak makanan yang tersedia, ular akan semakin lebih besar. Ular sanca atau piton tidak hanya dan memangsa bebek dan kelinci, mereka juga dapat mencerna hewan mangsa yang sangat besar. Pada rekaman kali ini, ular piton berhasil mendapatkan rusa yang dapat ditelan ular itu. Tetapi lihat apa yang dilakukan ular sanca, semuanya terjadi lagi secara perlahan. Secara umum, hanya butuh 10 menit untuk piton untuk menyelesaikan penyerapan. Dan lagi, tentang eksploitasi ular piton. Ular itu menangkap dan sekarang memakan predator buaya berbahaya lainnya. Kita bisa melihat bagaimana ular itu mencekik buaya aligator di lilitannya. Dan sang ular memutuskan untuk tidak menunggu terlalu lama, setidaknya mangsanya sudah tidak bisa bergerak lagi, piton akan mulai menelannya. Meskipun buaya kadang-kadang masih mencoba membebaskan diri. Walaupun hal ini tidak berguna dan hanya butuh 4 menit, yang cukup untuk piton melakukan makan malamnya. Dan di sini, anaconda memakan babi besar, yang rekamannya direkam oleh Brian Barczyk, peneliti media terkenal. Ular anaconda mendekati mangsanya, dan memberikan gigitan tak terduga padanya. Kemudian menangkapnya dengan lilitan yang mematikan. Bahkan juga, ular itu dengan berani menyerbu kandang sapi untuk memangsa dan menyerang anak sapi. Bahkan serangan ular ini juga berlaku terhadap anjing, tapi beruntungnya, anjing itu berhasil melarikan diri dari sang predator. Dalam kesempatan lain, terlihat para penduduk desa menangkap seekor anaconda, dan membelah perut sang ular yang sebelumnya telah memangsa babi besar.
Pernahkah Anda menjumpai ular di alam liar atau kejadian menarik di sekitar Anda? Jika pernah, silahkan berbagi dengan kami di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Please like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.